bersama. Nanti Pak Direktur sama tim Polbantan mohon dikasih informasi soal peluang masuk di Polbantan ya, Poltek. Nah ini penting sekali. Tadi barusan bisik-bisik ada berapa nih wargaku yang di sana, ternyata sedikit sekali. Padahal setiap tahun ada 300. Itu beasiswa ya? Full. Nah, mosok anggota Komisi 4 kita nggak bisa kirimkan ya? Keren. Sip, guys, tepuk tangan. Nah ini pakai disampaikan ya. Dan yang penting aku butuh nama-namanya juga untuk tahun 2023 ya. Sambirjo juga Bu. Pun di Nan. Oh Katipiro Mbak ya. Silahkan datang ke BPT. Berdiri ya. Yang mana yang itu nih? Biar nggak keunu semua ya. Di Jawa Tengah ya. Jadi saya dengan beliau ini sudah sangat-sangat akrab sekali dan beliau ini sangat hebat sekali. Dan seperti beliau ini di Indonesia ada 2213 petani milenial. Nanti akan saya sampaikan. Videonya dulu ya Mas. Videonya dulu berkaitan dengan Polbantan Yoma dulu. Jadi ini Android. Ini lahan kita di satu-satunya lahan di tengah kota di Jakarta, di dekat keraton. Hanya sekitar 1 kilo dari keraton. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Direktur, kita semua 100% beasiswa Polbantan. pertanian. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tadi perpanjangannya apa Mbak? Politeknik Pembangunan dan Pertanian. Ya. Satu kelompok 3 alumni. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Polbantan Yoma adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau Badan PPSDMP. Visi Polbantan adalah menjadi politeknik pembangunan pertanian yang terbaik dalam menjaga Politeknik Pembangunan Pertanian ya. profesional, mandiri, dan berdaya saing. Mahasiswa PNS itu tidak hanya mendapatkan uang makan, uang saku, tetapi juga uang bulanan. Tetapi yang non PNS, yang lulusan SMA itu dapat uang makan per hari. Ini ada jurusan peternakan dan pertanian ya di Polbantan. Dan kesejahteraan hewan, prodi teknologi produksi ternak, dan prodi teknologi tangkap tangan. Berbasis beasiswa ya dari Polbantan. Jalur tugas belajar, jalur undangan, jalur kerjasama, jalur umum, jalur pos KN, potensi di bidang olahraga, seni dan keilmuan. Fasilitas seperti perpustakaan. Jadi kita punya 27 unit traktor baru. Laboratorium teknologi genetik, laboratorium produksi hasil alam, laboratorium produksi pakan ternak, dan laboratorium reproduksi ternak. Salah satu keunggulan Polbantan adalah memiliki unit penunjang akademik yang disebut dengan teaching factory. Teaching factory kita bekerja sama dengan perusahaan. Dengan kebun seluas 33 hektar. Nanti saya ceritakan sedikit tentang kita ada 40 hektar
terjadi. praktek mahasiswa. Bahkan mahasiswa mampu berwirausaha dan menghasilkan produk sesuai dengan kompetensi. Pendidikan karakter juga diajarkan kepada mahasiswa untuk menjadi Jadi kita mengandalkan pada etika mahasiswa tinggal di asrama. memiliki sikap disiplin. Tiap hari Jumat ada kerja bakti dengan Polbantan Yogyakarta Magelang. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Polbantan Yogyakarta Magelang salah satu dari Politeknik Kementerian Pertanian. Jadi kita ada 7 politeknik. Yang pertama adalah Polbantan Medan, kedua Polbantan Bogor, ketiga Polbantan Yogyakarta Magelang, keempat Polbantan Malang, Polbantan Goa, dan Polbantan Manowari. Kemudian satu ada Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, kampusnya baru, berada di tengah-tengah kampus elit di Serpong, di Bumi Serpong, jadi BSD. Jadi di sebelahnya Universitas Prasetya Mulia. Kemudian di Polbantan ini kita mempunyai program, ada 5 jalur untuk mahasiswa baru. Yang pertama adalah jalur undangan. Jalur undangan itu ada berbagai, kalau ada orang tuanya yang pengurus KTNA atau pengurus kelompok tani, Dapoktan, itu anaknya mempunyai kesempatan untuk belajar di tempat kita melalui jalur undangan tanpa tes, tetapi tetap kita seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, jalur 3T. 3T itu untuk terluar dan sebagainya, jadi jalur perbatasan itu kita utamakan. Jadi kalau yang dari SMK itu kita ambil lebih banyak, sekitar 60% alumni SMK. Jadi lebih banyak lagi adalah untuk lulusan SMK Pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah jalur umum. Nah, jalur umum ini untuk Sumatera juga ada beberapa, Bangka Belitung dan sebagainya. Kemudian yang banyak adalah di Kalimantan. Kalau program kerjasama dengan Pemda, ini seleksi bersama antara Pemda dengan kita. Seperti beberapa waktu yang lalu itu Bengkayang mengirimkan satu kelas lama. Sehingga teori kita lakukan di Saung, kemudian langsung praktek di lapangan. Sehingga mahasiswa yang berada di asrama itu mereka jam 6 pagi sudah praktek di lapangan. Dalam menyampaikan beberapa hal yang jadi perusahaan kelapa sawit mendatangi kita, kemudian mengadakan seleksi bersama, kemudian melakukan retooling bersama, yaitu pelatihan kelapa sawit. Kemudian kalau yang tidak ingin bekerja, itu kita ada penyaluran menggunakan dana PWMP atau penumbuhan wirausaha muda pertanian. Itu hibah tanpa pengembalian sama sekali. Kelompok maksimal 3 orang, 1 orang juga boleh mengajukan proposal. Nanti kita kasih dana 20 sampai 35 juta. Dan alhamdulillah pada tahun mulai 2019 alumni kita pengangguran 0. Jadi pengangguran 0. Kemudian selain itu Politeknik Pembangunan Pertanian besar, Yogyakarta Magelang. Sisanya adalah kita berikan dana BPMP. Saya sedikit banyak akan menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh rekan kami dari Wonogiri. Itu 17 sampai 39, tetapi yang di atas 39 tahun itu adalah petani andalan. Nah, menyampaikan kepada dinas, karena sebentar lagi nanti akan ada absensi oleh Pak Menteri kabupaten mana yang belum membentuk Komda Petani Milenial. Kalau tidak salah untuk Seragen sampun ya, Mas Peri ya, ya Mas Peri, ya aktif betul. Nah, nanti akan banyak fasilitas-fasilitas dari Kementerian Pertanian, Bu. Nanti kita banyak ngobrol berkaitan dengan JPN, Jaringan Pertanian Nasional, karena nanti akan kita bentuk JPN tanaman pangan, JPN ternak, JPN horti. Di situ isinya adalah petani-petani horti, petani ternak dan sebagainya. Nanti akan difasilitasi oleh masing-masing eselon 1 Kementerian Pertanian. Jadi petani milenial yang ada di JPN ternak nanti oleh PKH, Dirjen Peternakan, nanti akan masuk fasilitas apa yang dibutuhkan oleh petani milenial. Jadi mohon datanya saja Bu untuk Seragen, karena kemarin kami kebetulan di Tek di Cilacap, langsung saya diskusi dengan Pak Kadis, kalau tidak salah hari ini Bu untuk Cilacap, Sleman minggu depan.
oleh kepala badan, karena mengundang kepala badan. Lanjut Mas, kalau yang lain. Ini 13 ini 50% penghasilannya di atas 1 M. Suatu saat nanti Seragen bisa kita undang. Kita undang, nanti kita minta mereka untuk, karena mereka akan konvoy keliling yang belum Jawa Tengah. Kemarin saya minta Sandi untuk keliling, ayo Kang Sandi, pokoknya keliling ke Jawa Tengah yang belum. Jadi saya ini punya angka dari Surya. Ini sudah ekspor ke Qatar. Ini 1,2 M sebulan, tetapi masa Covid kemarin 200 juta sebulan. Katanya Riza, pemenang IND 2021. Ini mokaf, ini sekitar 1,4 M. Pada saat di tag tahun kemarin saya undang sebagai pembicara juga di sini. Tidak ada yang dicangkul, semua menggunakan Android dan menggunakan teknologi informasi. Ini si Gede Agung. Kemudian Agus Ali Nurdin atau Gusli, ini Cianjur, ini Jepang. Dia kebetulan alumni magang Jepang. Dia sekarang 1,2 M sebulan. Dia usahanya hortikultura dan ternak, sekarang domba. Jadi dia sudah mengambil kur 2 M. Kemudian Husni Tamrin, ini Kalimantan Selatan. Ini sapinya sebanyak Peternak ya, peternak sapi, 2000 sapi. peternak domba. Sekarang Ada posisi ini, dari yang Mas lalu sana, itu ternyata sudah Suhendar 2 sapi. Cianjur Jawa Barat itu Kemudian ada hortikultura ya Suhendar ini ketua usahanya. Terminal Agribisnis Cianjur. Ini kurnya sudah 4 M, jumlah kurnya 1 M. Ini per bulan 300 sampai Peternak itu ya, 500 juta. prospek juga peternak. Kemudian Akmal, Sulawesi Selatan, 100 juta. Ini ada Akmal, peternak ayam, Rahman, Maros, lanjut aja teman. peternak unggas ayam juga. Nah ini catatan sukses lulusan Polbantan. Ini yang sempat kami buat di belakang. Tadi barusan saya dibuatnya di belakang. Saya ngambil foto-foto Pak Direktur, minta tolong dicontohkan apa saja. Lanjut Mas. Ini Raindra yang tadi saya saksi. Ini bukan omset ya, salah saya tadi. Kemudian pendampingan kepada 200 petani. Lanjut. Kemudian Arifuddin, saat tingkat 2 mahasiswa yang tidak menjadi pengurus itu dipersilahkan kalau andai kata mau tinggal di luar, tetapi tetap dikasih uang makan dari kita. Tetap dikasih uang makan per hari dari kita, tetapi diberikannya per bulan. Jadi memang tidak bayar, malah ditambahin uang saku istilahnya. Karena memang ini program dari Kementerian Pertanian untuk menumbuhkan petani milenial. Jadi mungkin saya kira tidak perlu diskusi ya, karena ini informasi berkaitan dengan itu. Silahkan nanti kalau ingin mencari informasi kembali berkaitan dengan Polbantan, silahkan nanti bisa ngeklik Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Nanti di situ ada semua Polbantan dan PEVI di seluruh Indonesia. Jadi mungkin informasi itu yang bisa kami sampaikan. Monggo, atau mungkin kalau ada misalnya yang butuh informasi lebih lanjut berkaitan dengan petani milenial atau berkaitan dengan Polbantan, bisa nanti WA saya atau telepon, silakan di 081 794 22912. Silakan kalau nanti ada tetangganya atau siapa yang ingin ke Polbantan, itu kami terbuka lebar. 081 794 22912. Memang pendaftarnya banyak, 17.000 per tahun. Yang diterima kita terima 350 kali 7, kita kali 6 karena 6 fakta 1 PEVI. Jadi sekitar 300 kali 6 sekitar 2.000-an. Jadi 17.000 diambil sekitar 1.800. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.